Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah jami'an wa barakallahu fiyya wa fikum. Alhamdulillah kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dars dan pelajaran kita di malam ini. Ya, pertama-tama mohon maaf atas keterlambatannya. Ya, qadarullah tadi ada urusan sedikit, jadi pulang dari pondok baru selesai. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk ke poin yang ke-8 atau jalan keselamatan yang ke-8. Silakan dibuka kitabnya yang punya kitab. Silakan dibuka. Kata penulis Asy-Syaikh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badri hafizahullah taala, Al-Mujibut Tsamin, jalan keselamatan yang ke-8. Jalan keselamatan yang ke-8. Baik, kata beliau, wa min al-mujibut tsamin, jalan keselamatan yang ke-8 adalah al-hadru minal ujubi wal igtirar. Al-hadru minal ujubi wal igtirar. Ya, berhati-hati, mewaspadai diri dari sifat ujub wal igtirar, dan tertipu pada diri sendiri. Ya. Jadi jalan keselamatan yang ke-8 atau pokok landasan, ya, pegangan, pijakan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah mewaspadai dirinya, berhati-hati dari sifat ujub wal igtirar, ya, sifat ujub dan tertipu pada diri sendiri. Baik, ikhwani hafizakumullahu jami'an. Ujub ini, ya, ujub ini bangga diri, bangga dengan diri sendiri, terpukau, terperdaya dengan diri sendiri, terperdaya dengan amalan, ya, menganggap diri kita menjadi sebagai orang yang saleh, ya, menganggap diri sendiri sebagai orang yang baik, tazkiyah, ya, dirinya sendiri. Ujub ini kata di antara penyakit yang sangat berbahaya, ya, penyakit yang sering menimpa kaum muslimin, sering menimpa orang-orang yang beriman, ya, bukan menimpa para pendosa, bukan menimpa orang-orang kufar, bukan menimpa orang-orang fasik, tapi penyakit ini menyerang orang-orang saleh, ya, dan menyerang orang-orang yang memiliki amal ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu saja perkara ini di luar dari pembahasan tentang para pelaku kemaksiatan, ya, bukan orang yang sedang mabuk, bukan pejudi, bukan pezina, bukan kemaksiatan yang lainnya. Penyakit ini adalah penyakit yang menyerang orang-orang saleh. Bahkan justru ini, ya, sangat rentan, sangat berpotensi mengenai orang yang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang sibuk melakukan ketaatan, sibuk beramal saleh, itu rentan untuk terjangkiti penyakit ini. Ya. Baik itu orang yang rajin sholat, orang yang rajin haji, ya, umroh, atau orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang rajin menuntut ilmu, penyakit ini bisa menimpa mereka. Ya, rawan terkena penyakit ujub. Oleh karena itu sangat diperlukan, ya, bagi kita untuk saling mengingatkan akan bahaya dari penyakit ini, ya, akan bahaya dari penyakit ini.
Baik, ikhwani wa akhwati, hafizakumullahu jami'an. Kata penulis, wa min mujibatin najah, di antara pokok jalan keselamatan adalah alla yu'jibal mar'u bi amalihi salih. Hendaknya seorang hamba itu tidak merasa ujub ya dengan amalan solehnya, tidak merasa bangga, ya, tidak bangga dengan amalan-amalan solehnya. Ya, ini sering ya kawan ya. Kita kadang tiba-tiba tertipu, kita kadang tiba-tiba ya merasa ya takjub, merasa bangga, merasa terpukau dengan amalan kita. Makanya ketika kita sholat, ketika kita habis sholat, kita diperintahkan untuk apa ya kawan? Ibadah yang pertama diperintahkan ketika seorang habis melaksanakan sholat apa? Istighfar. Beristighfar. Apa alasannya? Kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar? Karena dalam sholat, diantara hikmahnya, kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar habis sholat? Karena di dalam sholat kita itu pasti banyak sekali kekurangannya. Ya, banyak sekali kekurangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hikmah kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar selesai sholat? Padahal kita tidak lagi maksiat, ikhwan. Ya, ini sholat, ini ibadah. Kita tidak lagi melakukan ya habis berjudi, habis berzina, habis minum khamar, habis merampok, kita tidak habis mengerjakan maksiat. Kita lagi habis mengerjakan ketaatan. Kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar? Kata para ulama, di antara hikmahnya yang pertama tadi apa? Karena dalam sholat itu pasti banyak kekurangan. Pasti. Sehebat apapun kita usaha untuk sempurna dalam menegakkan sholat, pasti ada kekurangannya. Maka kita diperintahkan untuk beristighfar. Yang kedua, agar kita tidak bangga dengan amalan saleh kita. Allahu Akbar. Ini yang kedua, ikhwan. Jadi ketika kita habis sholat, kita diperintahkan untuk istighfar agar kita tidak bangga, tidak ujub. Ya, tidak ujub. Makanya kata beliau apa? Fa inna hadrahu min dzalika sababun linajati. Karena sungguh kehati-hatian seorang hamba dari sifat ujub ini itu yang sebab keselamatannya. Ya, sebab keselamatan adalah seorang hamba berhati dari sifat ujub. Wih, masya Allah. Tiba untung saya bisa sholat lail di 10 malam hari kemarin di sholat lail. Ya. Dari jam 12 sampai subuh. Terbetik ya kan. Merasa bangga, merasa hebat. Kemarin saya habis khatam Al-Quran 2 kali di Ramadan, lebih dari itu. Jangan sekali kita merasa bangga. Karena wallahi ikhwani hafizakumullah jami'an. Tidak ada seorang yang merasa bangga dengan amalannya kecuali dia telah tertipu, merasa bahwa ibadah yang dia kerjakan itu karena kehebatan dan kekuatannya, tidak. Tapi ibadah yang dia kerjakan itu karena hidayah murni, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa bangga, saya sudah bisa bahasa Arab, saya sudah bisa berdakwah, saya sudah bisa bangun markis, saya bisa bersedekah sekian. Jangan ada tertipu dengan amalannya. Gimana ketika ada orang yang tertipu dengan amalannya? Apa akibatnya? Kata beliau, wa amma man ahmala hadzal janiba. Maka barang siapa yang ahmal, melantarkan, tidak peduli dari sisi ini, yakni dari sisi berhati-hati dan sifat ujub, wa adkhala ala nafsil ghurur wal ujub, dan masukkan dirinya ke dalam sifat gurur, tipu dan ujub, fa innahu halikun la mahalata. Maka sungguh dia telah binasa, pasti binasa. Ya.
dan tidak ada tempat baginya. Ini tidak ada jalan keluar darinya. Ini tidak ada kebaikan. Orang yang membiarkan dirinya terkena sifat ujub ini, maka dia akan binasa. Ya. Jadi hati-hati, ikhwan. Apalagi ketika ada pujian. Ya, ketika dipuji, wih, sering sekali sahabat merasa hebat. Wih, hebat untung saya ini. Ya, dipuji, Masya Allah, Pak Haji. Rajin sekali Pak Haji pergi sholat. Rajin sekali Pak Haji pergi haji. Rajin sekali Pak Haji pergi haji. Wih, iya, iya. Timbul rasa bangga dalam hatinya. Memang, saya ini, kalau haji, biar tiap tahun. Mungkin biar 3 kali setahun. Bisa, Ji. Allah Ustaz, saking bangganya. Ya, Masya Allah, itu si fulan itu rajin sekali umroh. Ya, dipuji, Masya Allah. Pak Haji, saya lihat Pak Haji pergi umroh lagi ya. Iya memang saya ini kalau umroh Ji, jangan dibilang biar tiap hari. Allah Ustaz. Ini bahaya kan, penyakit ujub. Dan sifat ujub ini seringkali muncul kapan? Ketika ada pujian. Merasa bangga dengan dirinya. Tertipu, pukau. Ya, merasa bahwasanya apa yang dia lakukan, ibadah yang dia kerjakan, itu karena dirinya. Karena kehebatannya. Dia lupa kepada Allah. Dia lupa bahwasanya ibadah, ya, amalan saleh yang kita kerjakan itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, tidak mungkin. Mustahil mampu, ya. Dia menganggap bahwasanya pencapaian yang dia dapatkan, prestasi dia, itu karena dirinya. Itu orang ujub, ya kan. Itu orang ujub. Ya. Makanya para ulama menyebutkan tentang definisi ujub. Apa ujub, ya kan? Ujub itu, ya, adalah menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Ngeri tidak? Ngeri. Ya. Dia sekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dia merasa bahwasanya ibadah dia itu karena dirinya. Bukan karena Allah. Dia sekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Kalau ria kan, kalau ria itu menyekutukan dengan orang lain. Dia mencari, ya, puji dari orang lain. Itu ria. Kalau ujub, dia menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Ya, dari definisi ini, itu adalah merasa bahwa dirinya sendiri ikut andil dalam keberhasilan yang dia capai. Padahal yang benar bagaimana, ya kawan? Yang benar bahwasanya jika seorang berhasil dalam mencapai suatu capaian, ya, meraih sebuah pencapaian, harusnya dia tahu bahwa semua hasil yang dia dapatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujub, Masya Allah. Si fulan itu saya lihat hafalan Al-Qur'annya sudah banyak, ya. Ya, Masya Allah. Itu hafalan Al-Qur'annya sudah 30 juz. Wih, ujub. Harus bangga. Ya, merasa bahwasanya dirinya lah sehingga dia bisa hafal Quran. Allah Ta'ala. Tidak, ikhwan. Ya, Allah yang berikan hidayah, Allah yang memberikan petunjuk kepadanya, Allah yang menggerakkan dia sehingga dia mampu menghafal Al-Quran. Maka jangan pernah merasa ujub. Jangan merasa diri kita ini punya jasa dalam keberhasilan kita. Makanya ini pelajaran yang sangat penting untuk kita camkan baik-baik dalam diri kita. Jangan sekali ada di antara kita yang merasa tertipu dengan amalannya. Masya Allah, si fulan tahu, ya, puasa tadi. Ya, puasa ini kan 10 hari Dzulhijjah, ya 10 hari pertama Dzulhijjah. Dia luar biasa puasa. Wih, bangga. Iya, memang saya ini hebat sekali, saya itu tidak pernah tinggalkan puasa. Allah Ustaz. Ini ujub, ya kan, ya. Paham ini ujub, ya? Apa definisi ujub tadi? Ada bisa ulangi? Apa itu ujub? Iya.
Seorang menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Maknanya apa? Dia merasa bahwasanya keberhasilan dia karena dia, karena usahanya. Paham ya kan? Ada yang pernah ujub di sini? Tidak ada ya? Insya Allah semuanya tidak pernah ujub ya. Ya, semoga Allah melindungi kita dari sifat ujub ini. Mulai saya kajian online, ya, itu tidak pernah alfa, tidak pernah bolos. Hadir terus, ya hadir, tapi tidur. Allah, tidak ya. Mana Buka Dafi? Ada aja Buka Dafi? Alhamdulillah, masya Allah. Mana kabar tak? Buka Dafi, sedikit. Masya Allah. Buka Dafi, panjang lagi rambut, masya Allah. Nah, 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 saya bilang tadi sudah mulai rambutnya. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Antum tidak kurban ya? Tidak apa-apa gunting. Tapi kalau antum berkurban jangan gunting rambutnya ya. Dan tidak boleh. Barakallahu fiikum. Baik, kita lanjut ucapan penulis. Beliau membawakan ucapan Syekh Hafidz Al-Hakami di dalam kitabnya Manzumah Al-Mimiyah. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala, wal ujuba fahdharhu. Innal ujuba mujtarifun a'mal sahibihi fi saylihil arami. Ini disebutkan dalam kitab Manzumah Al-Mimiyah, ya, kata Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala, wal ujub, dan sujub, fahdharhu, maka hati-hatilah, ya, hati-hatilah kalian dari ujub. Innal ujuba mujtarifun, sungguhnya ujub itu akan menghanyutkan a'mal sahibihi, amalan pelakunya, fi saylihil arami, ya, di dalam banjir yang sangat deras. Ya, maksudnya apa? Orang yang ujub dengan amalannya, maka akan menghancurkan pelakunya sendiri. Amalannya tidak akan ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Orang yang ujub dengan dirinya, orang yang bangga dengan dirinya sendiri, orang yang terpukau, terperdaya, terlena dengan pencapaiannya sendiri, dengan amalannya, maka amalan yang dikerjakan tersebut tidak gunanya, manfaatnya. Sehingga ini ikhwani wa akhwati hafizakumullah jami'an, para ulama menyebutkan bahwasanya ujub dan riya itu punya kesamaan. Apa kesamaannya? Ujub dan riya? Ujub dan riya kesamaannya sama-sama menghapuskan amalan. Sama-sama menghapuskan amalan. Sehingga kalau kita dapat di pembahasan para ulama di kitab-kitab mereka, maka banyak dari mereka yang membahas tentang ujub ini itu bersamaan dengan membahas riya. Ya, bahas riya. Sama seperti Al-Imam Ibnu Abi Dunya, ya, dalam kitab-kitabnya, di antaranya kitab Tadzkiratus Sami, itu menyebutkan di antara penghancur, penghalang para penuntut ilmu dua sifat ini. Ya, beliau menggandengkan antara ujub dan riya. Karena memang ujub dan riya ini ada kesamaan. Apa kesamaannya tadi? Sama-sama menghapuskan amalan. Ya, sama menghapuskan amalan. Cuma bedanya apa? Para jelaskan perbedaannya. Kalau riya itu, riya menghapuskan amalan di saat beramal. Ya, riya itu menghapuskan amalan di saat beramal. Adapun ujub itu menghapuskan amalan setelah amalan itu, ya, setelah amalan. Karena ujub itu selalu munculkan ketika dia sudah ketika umroh, ya, karena kita sekarang musim haji. Ada orang haji. Ketika sampai di mana?
ketika sampai di tanah haram, dia berjanji dia akan melaksanakan haji ini dengan ikhlas. Kapan dia kembali ke kampung halamannya, tidak akan cerita ke siapa-siapa tentang pengalamannya selama haji demi menjaga hatinya. Ikhlas. Jadi ikhlas. Tapi sampai di kampungnya ada orang pancing-pancing. Dia tanya, Pak, bagaimana pengalaman haji kemarin? Tidak biasa ya. Ya, dia berusaha mengelak, tidak mau membahas itu. Membahas. Tiba-tiba ada satu kampungnya juga baru pulang haji. Ya. Dia cerita, begini haji begini saya belum begini, terpancing dia, panas. Ya, ini sombong sekali ini orang. Akhirnya dia terpancing. Dia ceritakan juga hajinya tahun kemarin. Saya lebih begini, padahal sudah berjanji tidak mau cerita. Akhirnya dia bangga, dia ujub, dia terpukau. Di saat itulah ujub itu muncul, akhirnya akan menghapuskan dan membinasakan semua amalannya, menghilangkan nilai amalan. Tidak ada gunanya amalannya kalau sudah ujub. Maka ini penting, ikhwan, alhamdulillah jami'an. Ya, pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat urgen, yang wajib untuk kita pahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik, amalan ketaatan, berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun ya kan berarti ketika kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, kita tidak akan ditimpa dengan ujian. Ada ujian yang jauh lebih berat di sana. Di antara ujian terberat adalah sifat ujub ini. Maka penting untuk kita tidak hapus ujub, tentunya agar kita mampu menghindarkan diri kita dari sifat yang sangat tercela. Tapi mungkin itu dulu untuk pertemuan kita malam ini. Semoga ada manfaatnya. Ikhwani wa akhwati fillah jami'an. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Semoga Allah mudahkan. Ya, bagaimana kabar ikhwan di sana, sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Haji halo, ada Haji halo? Alhamdulillah ada, Ustaz. Ayo insyaallah. Mana kabar Haji? Sehat-sehat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.